Assalamualaikum. Yang sudah ngikutin kanal ini dari lama mungkin cukup paham ilmu tidur atau sleep science. Dan tiap kali orang mengulas tidur, sering disebut-sebut hormon melatonin kan ya. Dokter tertentu, kalau nerangin melatonin, serasa dia itu sudah ahlinya ahli. Padahal pakar dunia yang kekinian itu malah banyak yang masih tercengang-cengang, terkaget-kaget. Betapa terkait melatonin ini, pemahaman selama ini banyak yang salah. Cilaka bener. Ilmu kedokteran itu memang gitu ya. Saat pandemi abad ke-14 dulu ya, para nakes di Eropa tuh pada resah gelisah. Kok bersamaan dengan pandemi ini banyak-banyak bayi meninggal setiap sore saat persalinan ya? Ternyata apa coba? Karena sepanjang pagi siang mereka sibuk ngurus orang yang kena pandemi, nggak cuci tangan nggak apa, para dokter itu langsung sorenya nolong persalinan. Jadi itu ibu dan bayinya terkontaminasi virus bakteri, kemudian berguguran. Nah, begitu masalah cuci tangan ini ketahuan, terus digalakkan, meredalah kematian bayi-bayi yang lahir di sore hari. Tapi korban sudah terlanjur berguguran dalam jumlah nggak karuan. Masya Allah. Kebodohan itu mahal, nyawa bisa jadi taruhannya. Ya kan? Soal melatonin, dulunya dia dipandang sebagai hormon kegelapan. Hormon tidur yang diproduksi oleh kelenjar pineal di dalam otak kita. Dan segitu aja. Fungsinya terkait masalah tidur malam. Ternyata dia lebih-lebih dari itu. Penelitian terakhir mengindikasikan bahwa hormon melatonin itu fungsinya tidak sekedar mengatur kepulasan tidur, tapi dia juga merupakan antioksidan kuat yang amat berperan untuk healing dan peremajaan sel-sel. Bisa bikin awet muda, menghambat penuaan, dan dia ada nyaris di semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Terus para pakar tertentu yang tahu duluan rame-rame lah pada pakai suplemen melatonin. Mereka pikir mereka telah menemukan the fountain of youth gitu, mata air awet muda yang sejati. Ternyata hasilnya apa coba? Zong. Ternyata ya, kalau melatonin ini diasupkan via suplemen, beda ceritanya. Masih ada sih peneliti yang bilang dia masih rutin pakai suplemen melatonin, tapi konsensus umum di kalangan para pakar ya udah, suplemen melatonin bukanlah obat awet muda paling sakti di jagat raya. Dia itu ternyata mesti ada di saat yang tepat, di tempat yang tepat, beserta racikan dan sekeliling yang juga harus tepat. Baru deh bisa optimal memunculkan healing dan peremajaan sel-sel secara optimal. Terapi hormon itu memang banyak yang kayak gitu ya. Hormon itu bukanlah seperti puyer ajaib yang bisa secara sendirian mengubah ini dan itu. Contoh lain yang mirip, dulu kita udah pernah bahas, itu hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Kalau dia muncul dari dalam, itu saatnya pasti tepat, racikannya pasti pas. Tapi kalau asupannya itu berupa endorfin sintetis yang lazim disebut morfin, kita bakal cuma dapat fly-nya doang. Ujungnya tubuh malah jadi rusak, bikin kecanduan, dan bikin orangnya jadi junkie narkoba. Astagfirullah. Apa saja yang bisa mengoptimalkan efek healing dan rejuvenation bersamaan dengan hormon melatonin? Ini penelitiannya masih belum tuntas, tapi diyakini ada banyak hal. Pertama tuh, untuk healing, dia ini terkait dengan nutrient sensing. Jadi, kalau menjelang tidur, orangnya malah makan kenyang duluan, healingnya baru akan muncul berjam-jam setelah pulas, dan manfaat melatonin sebagai antioksidan akan lebih optimal untuk healing saat pencernaan kita sudah kosong, tidak mengolah makanan lagi. Lebih optimal lagi kalau tubuh kita itu pas berada di fase ketosis atau fase katabolik, fase bakar lemak, di saat tubuh kita kelimpahan AMPK. Semoga masih ingat nih soal AMPK dan fase katabolik. Lebih optimal lagi, melatonin ini kalau ditemani oleh HGH namanya, Human Growth Hormone atau hormon pertumbuhan. Kalau pas-pasan tubuh kita sedang kenceng, autofagi. Kalau pas-pasan tubuh kita memicu banyak stem cell, dan seterusnya. Kerja-kerjanya melatonin itu terkait dengan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kita. Jadi di saat malam kerja melatonin itu paling efektif sebagai antioksidan untuk healing. Kalau kita pas tidur, pas pulas, atau paling khusus pas deep sleep. Walau begitu, siang hari juga sebetulnya ada mekanisme kerja melatonin. Yang ini baru ketahuan dari hasil-hasil riset yang belakangan ini. Kerja melatonin saat siang ini ternyata mengejutkan banyak pakar, dan kemungkinan sampai sekarang masih banyak dokter atau profesional yang belum percaya dan ngeyel terkait fenomena ini. Disebabkan karena pakem lama tuh keyakinannya kayak gini. Hormon melatonin itu mulai muncul di aliran darah kita saat hari gelap, dan makin kencang kemunculannya kira-kira 2 atau 3 jam setelah matahari terbenam, terus meninggi sampai puncaknya di sekitaran jam 2 dini hari. Setelah itu dia akan menurun terus sampai kurang lebih melenyap sekitar 1 jam setelah matahari terbit, kesilap oleh kemunculan hormon kortisol yang biasanya spike di pagi hari. Periode itu ya, sekitar jam 8-9 malam sampai sekitaran jam 7-8 pagi itu lantas dijuluki sebagai jam melatonin oleh beberapa peneliti masalah tidur.
Kalau healing mau maksimal, dapatkanlah tidur pulas yang banyak di jam melatonin itu, tapi belakangan ditemukan juga kalau siangnya kita aktif dan banyak terpapar sinar matahari, maka produksi melatonin saat malam akan lebih banyak daripada kalau siangnya kita cuma dekem aja gitu di gua atau di kamar tidur atau di kantor. Nah, karena situasinya seperti itu, banyak dokter yang ngeyel saat dibilang melatonin punya peran healing juga di siang hari. Di mana bisa punya peran healing, bro? Kelenjar pineal itu cuma memproduksi melatonin di malam hari, dan kalau siang hari di aliran darah itu melatoninnya amat minim. Lama-lama tapi ada peneliti yang penasaran, kok bisa ya matahari di siang hari mempengaruhi produksi hormon melatonin di malam hari? Gimana itu mekanismenya? Terus, kalau siang hari kadar melatonin dalam darah itu minim, apakah asalnya dari sisa malam harinya, atau jangan-jangan ada sumber melatonin lain dalam tubuh kita selain kelenjar pineal? Dari rasa penasaran itu, kemudian malah ketemu fenomena baru. Ternyata ya, memang benar, ada sumber melatonin lain di tubuh kita, dan bahkan dugaan terakhir, yang bukan berasal dari kelenjar pineal di otak, jumlahnya lebih banyak, lebih dominan. Jadi gini, demi healingnya masing-masing, semua hewan dan tumbuhan itu diketahui punya kelenjar yang menghasilkan melatonin. Nah, di tubuh kita, itu kan ada ya mikrobiota di perut dan di berbagai tempat. Mereka itu makhluk hidup terpisah yang triliunan jumlahnya. Ternyata, pada memproduksi melatonin juga tuh semuanya. Selain mikrobiota atau mikrobiom itu, di dalam tubuh kita ada lagi namanya mitokondria yang diduga dulunya banget itu berevolusi dari semacam bakteri juga. Rupanya, itu pun memproduksi melatonin untuk keperluan internalnya. Nah, jadi selain dari sisa-sisa malam, kemungkinan melatonin yang ada dikit-dikit dalam aliran darah manusia di waktu siang itu asalnya dari rembesan melatonin yang dihasilkan oleh mitokondria sel-sel dan atau dari mikrobiom tadi itu. Mitokondria dan mikrobiom ini kondisinya akan lebih prima kalau saat daylight siang hari banyak terpapar sinar matahari kitanya. Biasalah ya. Dan kalau dua ini kondisinya prima, produksi melatoninnya pun di siang hari akan lebih melimpah ruah atau antioksidan semacam melatonin gitu deh ya. Dan kalau mitokondria dan mikrobiom ini prima, serta kelimpahan melatonin antioksidan di siang harinya, malamnya cenderung akan ikut menggiring agar kelenjar pineal di otak kita juga menggelontorkan lebih banyak melatonin di dalam darah di malam hari, di jam yang klasik tadi itu. Mantap deh jadinya buat kita. Ya udah, dari hasil penelitian inilah para ahli jadinya mahfum kenapa Kang Ujang itu yang petani dan orang jalanan malamnya selalu bisa lebih pulas tidurnya, lebih mantap healingnya daripada Pak Camat yang seharian kerjanya di belakang meja aja terus. Yaitu karena fenomena melatonin itu tadi. Dan bukannya karena Kang Ujang barusan menyunting ceodah si janda kembang. Sedangkan Pak Camat istrinya malah sudah STW memli. Walah, bisa juga sih itu berpengaruh ya. Waduh, kesimpulannya ini jadi membingungkan nih kalau kecampur sama cerita rumah tangga. Diteliti, ternyata makin kesini makin sahih nih kesimpulan para pakar, yaitu bahwa orang-orang yang sepanjang harinya banyak terpapar sinar matahari, itu malamnya lebih dapat melatonin dan healing rejuvenation-nya juga lebih jos. Ini juga mungkin bisa menerangkan lebih lanjut betapa suplemen melatonin ternyata tidak sejitu melatonin alami. Karena kalau yang alami, selain bisa ngider di aliran darah, dia bermunculan juga dalam mitokondria dan tiap-tiap mikrobiota. Sedangkan suplemen melatonin, apalagi kalau kebanyakan diasupnya atau jadi pembiasaan, itu jangan-jangan malah cenderung menekan produksi-produksi alami yang ada di tubuh kita. Dan kemudian muncul rekomendasi-rekomendasi agar orang-orang yang mau sehat untuk banyak beraktivitas outdoor atau banyak terpapar sinar matahari. Kalau di Bojonegoro, Jombang, atau Solo, tentunya ini tidak masalah. Kalaupun ada kendala, mestinya sekedar kendala psikis saja. Dasarnya orangnya dablek, orangnya males. Tapi, kalau di kota-kota yang minim sinar matahari itu tidaklah melimpah ruah kayak di kita. Jadinya para pakar terus meneliti lagi. Sebetulnya dari sinar matahari itu, unsur apanya sih yang bermanfaat untuk healing dan rejuvenation? Kesimpulan saat ini, ternyata yang dinilai berkhasiat itu unsur sinar inframerahnya, atau infrared, atau near infrared. Itulah sebabnya terus orang-orang pada bikin terapi sinar merah. Kemarin ada yang nanyain, besok-besok insya Allah akan kita ulas terkait terapi sinar merah ini, yang pada hakikatnya sebetulnya ingin mensimulasikan khasiat sinar matahari pagi. Untuk sekarang segini dulu, terima kasih.